Alih-alih harus disuruh pindah dari negaranya sendiri untuk direlokasi yang kata pejabat Donald Trump rencananya akan dibawa ke Indonesia, rakyat Palestina membuktikan bahwa mereka bisa bangkit tanpa campur tangan Amerika. Baru-baru ini sebuah video menunjukkan seperti apa mereka bisa tetap tinggal di Gaza, di mana sebuah kamp penampungan yang ada di kota dibangun dengan cepat untuk bisa ditinggali sementara oleh para penduduk Gaza. Di sisi lain, para penduduk Gaza juga menunjukkan bagaimana mereka bisa dengan tangan sendiri membersihkan sisa-sisa reruntuhan bangunan dan membuat tempat tinggal untuk mereka sementara. Ini adalah bukti betapa kuat warga Gaza di tengah genosida yang Israel lakukan. Dan itu kenapa Amerika salah menilai orang-orang Gaza saat warga Palestina harus merdeka di tanah mereka sendiri. There's a place in my heart for those who lack commitment. ايش يا محمد كيف الامور؟ كيف الوضع؟ بتعمروها؟ Yap, itulah yang disampaikan para penduduk Gaza yang kembali ke rumah mereka masing-masing, yang sebelumnya telah dibombardir sehingga menghancurkan kota Gaza seperti yang sudah sama-sama kita lihat. Jadi, sebagai info saja buat teman-teman, dalam 15 bulan terakhir, Israel yang dibantu oleh para sekutunya telah menghancurkan lebih dari 60% bangunan yang ada di Gaza, yang kemudian membuat lebih dari 1,9 juta jiwa warga Gaza tak memiliki tempat tinggal dan membutuhkan bantuan makanan dan air bersih. Hal itulah yang kemudian membuat baru-baru ini sebuah propaganda kontroversial diluncurkan Amerika. Dikutip dari berbagai media asing seperti The Jerusalem Times, NBC hingga Haaretz, mereka mengatakan, jika utusan baru Donald Trump di Timur Tengah yakni Steve Witkoff sedang mempertimbangkan Indonesia sebagai kemungkinan lokasi untuk mengirim sebagian penduduk Gaza selama proses pembangunan. Pada dasarnya, usulan itu menjelaskan kalau Amerika ingin meminta warga Gaza untuk meninggalkan Gaza saat proses pembangunan ulang kota itu. Namun tentu saja, di sisi lain ini dapat diartikan mengusir warga Gaza dari tanah mereka secara halus, yang tentu memunculkan kontroversi tersendiri. And ecology and kindness don't speak, killing off tradition. She said we will finish. Di sisi lain, saat ini pemerintah Indonesia dengan tegas menolak usulan tersebut dan menyatakan bahwa upaya memindahkan penduduk Gaza hanya akan memperpanjang pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina. Dan hal itu sepenuhnya tidak dapat diterima. Dalam interviunya baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan bahwa tidak ada rencana semacam itu yang pernah dibahas dengan pemerintah Indonesia dan menekankan dukungannya terhadap solusi dua negara sesuai dengan hukum internasional. Pemerintah Indonesia tidak pernah menerima informasi apapun dari siapapun, maupun rencana mengenai relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik. Sikap Indonesia tetap tegas, segala upaya untuk mengusir atau memindahkan penduduk Gaza sama sekali tidak dapat diterima. Upaya semacam itu untuk mengurangi jumlah penduduk Gaza hanya akan melanggengkan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina, dan sejalan dengan strategi yang lebih luas yang bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari Gaza, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roy Sumirat. Ya, alih-alih ingin membangun kembali Gaza, apa yang dipropagandakan Amerika untuk memindah 2 juta warga Gaza ke Indonesia memang lebih mirip untuk mengusir secara halus orang Gaza dari tanah mereka. Dan itu memang sudah jadi tujuan Israel selama puluhan tahun untuk menduduki Gaza. Di mana sebaliknya, itu jelas bukan yang diinginkan penduduk Gaza dan Indonesia. Pak Prabowo sudah berulang kali menekankan bahwa ia ingin melihat Gaza merdeka di tanahnya sendiri.
dan berbagai dukungan akan terus dilakukan Indonesia untuk Palestina dan para penduduk di Gaza. Seperti saat melakukan pidato perdananya setelah dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, hingga saat menyuarakan dukungan bagi Palestina di berbagai forum internasional, seperti saat berbicara pada konferensi tingkat tinggi atau KTT, Call for Action, Urgent Humanitarian Response for Gaza di Yordania, di mana ia menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sebagai solusi nyata bagi konflik di Gaza. Yap, dalam hal ini, Mimin dan semua orang harusnya setuju jika satu-satunya solusi konflik di Gaza adalah memberikan kemerdekaan sepenuhnya Gaza, tanpa ada lagi blokade dari Israel. Niat terselubung Donald Trump. Baru-baru ini ada jawaban menarik yang disampaikan Donald Trump saat ditanya seputar Gaza. Ditanya apakah ia yakin bisa mempertahankan gencatan senjata, Donald menjawab kalau ia tidak yakin. Namun jika kita meneruskan mendengarkan ucapan setelahnya, ia juga mengatakan bahwa ia akan membangun Gaza dengan cara yang berbeda dan menyebut bahwa Gaza sebagai kota yang fantastis. That's not our war, it's their war, but I'm not confident. But I think they've got a picture of Gaza. Gaza is like a massive demolition site. That place it's really got to be rebuilt in a different way. You know, Gaza is interesting. It's a phenomenal location. On the sea, best weather. You know, everything's good. It's like... Jika kita memperhatikan apa yang Donald Trump katakan, di sisi lain kita pun bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan membangun kota Gaza dengan cara yang berbeda? Dan kenapa menyebut Gaza sebagai kota yang fantastis dengan cuaca yang sangat bagus? Apa rencana di balik itu semua? Termasuk memindahkan warga Gaza? Itulah yang membuat kemudian banyak orang berasumsi bahwa Donald Trump benar-benar mencoba mengambil alih Gaza, dalam hal ini untuk kepentingan Israel, seperti beberapa komentar berikut ini. Dia benar-benar mengincarnya sebagai pengembang real estate. Membayangkan semua resor mewah yang bisa dibangunnya di sana, jangan kira dia tidak akan mencobanya. Dibangun kembali dengan cara yang berbeda, ini bukan resor liburan. Palestina, kami akan membangun kembali tanah kami. Terlepas dari keinginan Amerika membangun kota Gaza kembali, rakyat Palestina seperti yang kita jelaskan di awal, punya sudut pandang yang berbeda dan prinsip yang tetap sama. Mereka tidak akan meninggalkan tanahnya dan akan kembali membangun kota Gaza. Dalam salah satu postingan akun Palestina dijelaskan bahwa kami tidak akan pernah meninggalkan tanah ini. Tidak peduli berapa banyak orang yang mereka bunuh, kami akan tetap bangkit. Pesan ketahanan dari seorang pria tua Palestina yang duduk di depan rumahnya yang hancur di jalur Gaza Selatan. Selain itu, coba dengarkan apa yang disampaikan orang-orang ini saat ditanya soal apa yang mereka lakukan. Mereka dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka akan membangun bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal yang telah dihancurkan oleh Israel. بتعمروها؟ الميدان النجمة الله تعمر تكون أحسن من أول 100,000 مرة إن شاء الله. يا رب. هذا عدو ظالم، عدو متوحش، عدو البشر والشجر. Ya, itulah semangat warga Gaza. Mereka kuat, mereka teguh pada kepercayaannya, dan bendera Palestina kembali dikibarkan di kota Gaza. Dan itulah yang mereka mau. Sekali lagi, rakyat Gaza telah menunjukkan bahwa mereka memiliki ketabahan luar biasa untuk membangun kembali kehidupan mereka, bukan direlokasi dan meninggalkan tanah air mereka. Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, juga dengan tegas menolak usulan ini dan terus mendukung kemerdekaan Palestina sebagai solusi yang nyata dan bermartabat. Di sisi lain, satu hal yang jelas, saat ini Gaza membutuhkan dukungan komunitas internasional untuk memperoleh haknya atas kemerdekaan penuh. Bukan relokasi, melainkan keadilan yang akan membawa kedamaian sejati bagi Gaza dan rakyat Palestina. Gimana pendapat kalian? Tinggalkan di kolom komentar ya. Halo, izin iklan sebentar ya guys.
Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.